Dan saat itu, Angga tidak tahu akan adanya kawasan angker Alas Roban. Ia melihat ada warung kecil seperti warkop di sebelah kiri jalan. Meskipun banyak orang, suasana di dalam warung terasa sangat sepi. Ya mungkin masnya salah lihat, itu warung setan mas. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam warung setan di Alas Roban. Kisah mistis ini dialami oleh Angga yang berasal dari Lampung. Ia mengalami kejadian mistis ketika sedang melakukan perjalanan di daerah Pantura. Pada tahun 2016, Angga sedang melakukan perjalanan seorang diri dari Lampung menuju Malang dengan mengendarai mobilnya. Pada saat itu, ruas tol hanya sampai Brebes Timur dan belum ada jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Banten sampai Jawa Timur. Menurut cerita dari Angga, selepas jalur tol langsung menyambung ke jalur Pantura. Waktu itu sudah larut malam dan selama di perjalanan Angga melewati beberapa kota via Pantura. Namun perasaan khawatir mulai merasuki Angga seiring perjalanannya mulai memasuki daerah Batang, Jawa Tengah. Dan saat itu Angga tidak tahu akan adanya kawasan angker Alas Roban, karena ini perjalanan pertamanya menuju Jawa Timur. Anehnya, ketika memasuki daerah Kabupaten Batang, Angga sering merasa merinding sendiri. Mungkin karena situasi jalan yang sepi menambah aura horor dalam perjalanannya. Hingga akhirnya, Angga memutuskan berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat sebentar, sekaligus mengisi penuh bahan bakarnya. Mungkin karena petugas pom melihat plat nomor Angga dari luar daerah, dia pun basa-basi menanyakan tujuan Angga. Angga pun menjelaskan bahwa ia berasal dari Lampung dan hendak pergi ke Malang. Setelah itu petugas pom tersebut memberi saran kepada Angga agar tidak berhenti sembarangan di jalur Alas Roban, apapun alasannya, terutama saat melintas di malam hari. Setelah selesai mengisi bensin, Angga melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit kemudian, kondisi jalannya mulai memasuki kawasan hutan. Setelah melewati gapura desa, Angga mulai berpikir yang aneh-aneh. Ruas jalan tidak terlalu lebar, di kanan kiri pohon-pohon yang sangat lebat, bahkan lampu jalan tidak ada. Tentu saja kondisi jalanan sangat gelap. Banyak kelokan, tikungan tajam, serta tanjakan dan turunan. Angga mulai berpikir, apakah ini Alas Roban? Namun, dia tetap fokus untuk menyetir. Di tengah perjalanan, Angga sangat ingin buang air kecil. Lalu tiba-tiba, di depan sorot lampu mobilnya, ia melihat ada warung kecil seperti warkop di sebelah kiri jalan. Angga juga melihat ada beberapa kendaraan terparkir di warung tersebut. Hal itu membuatnya merasa sedikit tenang. Tanpa pikir panjang, Angga memutuskan menepi dan berniat untuk menumpang buang air kecil. Warung itu tampak seperti warung non-permanen, hanya gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Ketika berjalan memasuki warung, dia melihat beberapa orang duduk santai di warung tersebut. Namun, mereka tidak saling mengobrol. Sapaan salam dari Angga pun tidak dihiraukan. Lalu, Angga langsung menghampiri ibu pemilik warung karena sudah tidak tahan untuk buang air kecil. Ibu pemilik warung itu berusia sekitar 50 tahun. Dia mengenakan pakaian khas Jawa. Angga pun meminta izin untuk memakai kamar mandi. Ibu pemilik warung tidak menjawab, hanya menunjukkan ke arah belakang warungnya. Tanpa pikir panjang, Angga langsung menuju ke belakang. Celakanya, dia tak menemukan bangunan seperti kamar mandi. Yang ada hanya bilik bambu ukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 1,5 meter dan tidak ada penerangan. Angga langsung menyalakan senter dari HP-nya dan kemudian menuju bilik tersebut. Setelah selesai,
Angga menghampiri ibu pemilik warung. Ia merasa tidak enak kalau tidak membeli apapun. Kemudian dia membeli 2 botol air ukuran 1 liter. Setelah ditanya berapa harganya, lagi-lagi si ibu tidak menjawab, hanya menunjukkan kedua telapak tangannya dengan semua jarinya terbuka, menandakan harga dari botol tersebut 10.000. Di situ Angga mulai gelisah. Meskipun banyak orang, suasana di dalam warung terasa sangat sepi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Angga. Ternyata itu adalah seorang kakek-kakek dan menyampaikan kepada Angga jika urusannya telah selesai, maka dipersilahkan untuk pergi. Setelah membayar air mineral, Angga pun bergegas untuk pergi. Ketika sudah keluar dari kawasan hutan tersebut, ada yang janggal dengan mobil Angga. Entah kenapa mesin mobil terasa panas sekali. Lalu dia memutuskan untuk menepi. Tapi kali ini ia memilih jalanan yang agak ramai. Kebetulan 50 meter di depan Angga terlihat truk-truk yang sedang parkir di dekat rumah makan. Angga berniat untuk mengecek kondisi mesinnya. Ketika dia membuka kap mobil dan mencari kendala yang terjadi, dia tidak mendapatkan masalah apapun. Kemudian ia mengambil botol air mineral yang dibeli di warung untuk mengisi air radiator. Setelah air radiator penuh, air yang tersisa di botol disiramkan ke mesin mobil. Tiba-tiba asap mengepul dari mesin mobilnya. Angga merasa kaget dan bingung. Sesaat kemudian datanglah seorang warga setempat menghampirinya dan menanyakan ada apa dengan mobil Angga. Dengan sedikit bingung, Angga pun menjawab bahwa mesin mobilnya dalam kondisi yang sangat panas, padahal ia sempat berhenti di warung kopi di dalam hutan. Spontan bapak itu langsung mengucap istighfar. Sontak saja hal itu membuat Angga kaget. Lalu ia bertanya, "Memangnya ada apa, Pak?" Lalu bapak itu menjawab, "Mas, mohon maaf sebelumnya. Yang barusan Mas lewati itu namanya Alas Roban. Dan di situ tidak ada warung kopi sama sekali. Beruntung Mas bisa keluar dari situ dengan selamat." Angga benar-benar syok setelah mendengar penjelasan dari bapak itu. Tanpa pikir 2 kali, Angga langsung berpamitan kepada bapak tersebut. Tapi sebelum dia meninggalkan bapak itu, Angga bertanya karena masih penasaran dengan warung yang dia hampiri tadi. "Pak, mohon maaf, terus warung yang saya singgahi itu warung apa? Saya pikir itu warung biasa seperti pada umumnya." Namun, penjelasan dari bapak itu membuat Angga syok untuk kedua kalinya. "Ya mungkin masnya salah lihat, itu warung setan, Mas." Setelah mendengar hal itu, Angga bergegas melanjutkan perjalanannya ke Malang. Namun anehnya, di sisa perjalanan menuju Malang, Angga menyaksikan beberapa kali kecelakaan di depan mobilnya. Tapi Angga berusaha untuk tidak mengaitkan kecelakaan tersebut dengan apa yang dia alami di Alas Roban. Dan syukurlah perjalanannya relatif lancar sampai ke Malang. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa.